Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati para pejabat struktural Rutan Kendari, JP dan JPU Rutan Kendari, serta seluruh warga binaan Rutan Kendari yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan hidayahnya hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, dan semoga tetap kita diberikan terus kesehatan. Amin. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait masalah isu nasional sekarang ini. Sekarang ini pemerintah kita lagi berupaya untuk melakukan penanggulangan wabah daripada virus corona. Penyebaran virus corona ini cepat sekali. Kemarin dulu yang sudah teridentifikasi itu baru 97. Kemarin sudah 117. Dari 117 itu sudah ada 5 orang yang sudah meninggal dunia. Berarti kurang lebih 5%. Untuk itu Indonesia ini berada di urutan kedua terkait masalah dampak daripada corona ini. Nomor 1 itu Italia. Italia awalnya mereka anggap enteng ini. Akhirnya setiap hari kurang lebih 200 orang yang meninggal. Mudah-mudahan bangsa kita ini, Indonesia, dijauhkan dari penyakit corona ini. Amin. Ya. Jadi salah satu bentuk daripada untuk menanggulangi penyakit corona ini, itu pemerintah sudah melarang untuk bepergian. Sekolah-sekolah diliburkan. Begitupun pekerjaan kantor yang bisa diselesaikan di rumah, diselesaikan di rumah. Jadi ini adalah bentuk keseriusan daripada pemerintah. Untuk itu teman-teman warga binaan, saya melalui kesempatan ini saya harapkan pengertiannya setelah sebentar ini selesai dapat menelpon keluarganya untuk tidak kemana-mana dulu, untuk tidak ke tempat-tempat keramaian, ke tempat wisata, atau sebisanya juga besukan itu dikurangi. Cukup 1 orang saja untuk 1 pembesuk, mungkin itu Pak ya. Sambil kita menunggu nanti sebentar ini hasil telekonferensi dari pemerintah kita. Jika itu memang dianjurkan untuk semua dihentikan, kita hentikan. Seperti ada beberapa UPT yang sudah melaksanakan. Kemarin Rutan Raha sudah membuat pengumuman dan sudah melaksanakan. Tidak menerima lagi besukan sampai dengan tanggal 31. Makanya dalam kurun waktu 2 minggu ini kita harus bersabar. Ini untuk kita semua. Karena jika ada yang tertular 1, tidak menutup kemungkinan bisa tertular semua. Apa artinya kalau sudah tertular semua? Kalau sudah tertular, akhirnya rumah sakit tidak bisa menampung kita. Ya, jadinya apa nanti kita ini bisa dibayangkan.
Untuk itu tolong teman-teman perlihatkan dulu cara penularan daripada virus corona. Ini salah satu contoh ini yang sudah terinfeksi daripada virus corona. Setelah itu dia pergi memberikan apa ini? Jadi untuk saat ini kita kurangi dulu pembesuk perawatan kepada pasien lain. Akhirnya terinfeksi luar. juga. Pasien ini juga pergi cuci tangan. Karena dia bersentuhan, bukan udara. Akhirnya di tempat cuci tangan ada virus itu. Begitupun ini pembesuknya, keluarganya datang membesuk karena sudah terinfeksi pasiennya, otomatis keluarganya juga sudah terinfeksi. Apapun yang dia bawa itu dia pegang. Kalau bersentuhan dengan kita, coba bayangkan bagaimana kalau salah satu di sini ada, otomatis. Begitupun tempat duduk daripada yang terinfeksi ini, dia tinggalkan, datang orang lain duduk, begitupun langsung terinfeksi. Nanti setelah ini bagi-bagi. Iya, pokoknya semua yang pintu apa semua segala macam. Pokoknya kalian harus rajin-rajin cuci tangan, harus sentuh apa saja cuci tangan. Hindari sentuh wajah, muka. Jangan cuci botol gitu. Jadi virus corona ini cepat sekali penularannya. Jadi jangan dipandang enteng, jangan dipandang main-main ini. Kemarin masih ada yang ada pembesukan, masih ada yang berpangku-pangku ya. Mulai hari ini jaga jarak, walaupun itu keluarga dekat kita, karena kita tidak tahu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saja keluarga kita di luar itu sehat. Begitupun kita di sini. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mungkin akan ditambahkan oleh teman Pak Mustaqim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Karutan, yang saya hormati teman-teman pejabat struktural dan rekan-rekan pegawai serta seluruh warga binaan masyarakat dan rutan kelas 2 Kendari. Virus corona itu bukan virus main-main. Jadi bukan virus yang dipakai untuk candaan kita ketawa-ketawa, tidak. Virus corona itu virus mematikan yang sampai saat ini itu obatnya belum ada. Negara secanggih dan semaju Italia saja itu kewalahan. Sekarang Italia itu menutup diri, tidak bisa ada yang keluar dan tidak bisa ada yang masuk. Dan kasus di Italia berdasarkan data itu per tanggal 30 Januari yang kena corona itu baru 2 orang. Per tanggal 30 Januari 2020. Tanggal 29 Maret, tanggal 29 Februari itu yang kena sudah 9.000 lebih. Menjaga kondisi lingkungan kita itu dalam kondisi. Bayangkan kalau di rutan ini kena 1 atau 2 orang. Proses terinfeksinya pasti akan bersamaan. Karena kita dalam hidup dalam lingkungan yang kita tahu sendiri kondisinya. Interaksi kita tidak bisa batasi. Jadi dalam ilmu kesehatan, jarak komunikasi itu dianjurkan 2 meter. Karena lontaran virus itu, kalau kita bicara begini, dia melempar itu hanya sampai 1,8 kalau tidak salah. Jadi kalau dalam jarak 2 meter kita insya Allah aman. Tapi bisa kita jaga jarak 2 meter per orang di sini? Tidak bisa, mustahil. Makanya dalam surat edaran juga yang disebarkan oleh Pak Karutan itu disampaikan bahwa kalaupun harus ada besukan, diupayakan besukannya jangan bersentuhan, jaga jaraknya, bersentuhan, jangan sampai itu bersentuhan. Karena orang yang tampak sehat saja, fisiknya kelihatan sehat, itu bukan berarti dia tidak membawa virusnya, tidak. Yang sehat bisa jadi dia pembawa, tapi karena daya tahan tubuhnya kuat sehingga dia tidak terinfeksi, tapi virusnya tinggal di badannya. Dia ngikut, dia nempel di bajunya, dia nempel di tangannya, tapi dia tidak terinfeksi karena daya tahan tubuhnya kuat. Tapi ketika dia bersentuhan sama orang lain yang daya tahan tubuhnya lagi turun, pasti terinfeksi.
Saya kira itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa menguatkan keyakinan dan semangat kita untuk kita sama-sama membendung laju penyebaran virus ini. Saya kira itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Jadi untuk gejala klinis ini kemungkinan besar ada kemiripan dengan flu-flu biasa. Tapi di sini perbedaannya bahwa pada penyakit dengan virus corona ini terdapat sesak, ya, terdapat sesak. Kalau flu-flu biasa, ya batuk, pilek, tapi sesak tidak ada. Bila memang kita mengalami gejala-gejala seperti ini, untuk perlakuannya itu kita anggap sebagai suspek. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah? Ya, bagaimana caranya kita mencegah supaya kita tidak terjangkit dengan virus ini? Yang pertama itu sering cuci tangan pakai sabun, ya. Kemudian kita menggunakan masker bila batuk atau pilek. Kemudian konsumsi gizi seimbang. Berikutnya itu hati-hati kontak dengan hewan. Kemudian bila batuk, pilek dan sesak napas segera ke fasilitas kesehatan. Bila kita berjabat tangan, kemudian pada tangan orang yang kita berjabat tangan tersebut terdapat virus, ya. Kemudian kita tanpa mencuci tangan, kita mengucek mata kita, kemudian hidung atau masukkan tangan ke dalam mulut. Disitulah jalan untuk masuknya virus tersebut ke dalam tubuh kita. Jadi penularannya kan sebenarnya melalui cairan. Hari ini kita akan mencoba memperagakan dan mempraktekkan bagaimana tata cara cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan standar. Yang perlu diketahui, cuci tangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran mikroorganisme atau bakteri. Memutus mata rantai. Jadi kalau kita cuci tangan dengan menggunakan antiseptik, alkohol atau basis apa saja, tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran kuman atau organisme. Langkah-langkahnya, yang pertama kita gunakan media hand rub ini. Kita mengambilnya dengan punggung tangan atau sisi bagian terluar dari tangan. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, kita sama saja menularkan ke media tersebut. Nah, karena kuman itu rata-rata berada di bagian telapak tangan. Rata-rata berada di bagian telapak tangan. Ada sekitar 400 molekul kuman yang ada di tangan. Jadi kalau kita mengambil media seperti ini, pemantau sudah terpasang, kita mengambilnya dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini. Hanya ada dua. Mungkin hanya sekitar 2-3 cc atau sampai 5 cc. Kita mengambilnya dengan 1 kali atau 2 kali pencet. Kemudian langkah pertama kita lakukan untuk mempermudah, ada untuk mengingat tepung selaci puput. Tepung T itu telapak tangan. Ini sekitar 4 kali memutar. Punggung tangan, tepung. Diganti lagi dengan tangan. Ini setelah ini punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, terserah mau punggung tangan kiri atau punggung tangan kanan duluan. Mana duluan? Kemudian sela-sela jari, gerakan mengunci. Sela-sela jari tadi laci itu gerakan mengunci. Sela-sela jari seperti ini. C itu gerakan mengunci. Kemudian putar, puput itu putar. Jadi yang pertama telapak tangan, punggung tangan, kemudian sela-sela jari, gerakan mengunci, tangan ibu jari yang diambil diputar-putar seperti ini. Nanti kalau memutarnya harus diambil dari depan. Kalau putar kan biasanya kan ini harus diambil betul semua.
sebelum kering. Makanya 20 sampai 30 detik itu sebelum kering dia punya alkohol harus sudah selesai. Karena batasnya itu hanya sekitar range-nya itu hanya sekitar 20 sampai 30 detik. Jadi tadi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari diganti, kemudian putar-putar, putar-putar. Gerakan ini sangat efektif dengan tujuan untuk membunuh semua atau melemahkan kuman yang ada di dalam tangan. Terima kasih. Goyang, goyang, goyang. Salah. Iya, goyang. Ya, salah, salah. Terima kasih.